sakit. Kami belum ada turun apapun di sini, belum dapat bantuan apapun. Kami mau konsumsi air banjir itu. Di sini banyak yang sakit, Pak. Kami mohon. Ini sebentar aja Kak dikasih wifi. Dikasih wifi aja sini orang Kompas rame kali di Gak ada wifi, gak ada baterai. Kami ke seberang jalan kaki Kak. Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak. Kami mau konsumsi air banjir itu. Sini banyak yang sakit, Pak. Kami mohon. Rumah semuanya hancur Kak. Bencana ekologis di tanah Sumatera merenggut nyawa warga, menyisakan duka lara. Dampak kerusakannya begitu masif hingga warga pun bertahan dengan kondisi seadanya. Tim Kompas TV menembus wilayah Aceh Tamiang yang terisolasi sepekan setelah banjir memorak-porandakan kawasan ini. Vira, salah satu warga Aceh Tamiang yang kami temui, mengaku bertahan hidup dari bahan makanan yang terseret banjir. Kami dievakuasi ke PLN itu, diambil. Bertahan hidup kami. Ada rezeki dikasih Allah, kayak yang anyut-anyut itu diambil berenang-berenang. Kondisi terisolasi membuat Vira dan warga lainnya tidak mendapatkan akses bantuan. Vira dan warga bahkan terpaksa mengonsumsi air banjir yang sebenarnya tidak layak dikonsumsi demi bertahan hidup. Cuaca buruk dan bertahan di pengungsian membuat banyak warga sakit. Hal ini membuat Vira semakin tak kuasa menahan haru. Dek kami itu sakit. Kami belum ada turun apapun di sini, belum dapat bantuan apapun. Kami mau konsumsi air banjir itu. Ada di sini banyak yang sakit, Pak. Kami mohon, belum ada apa-apa kami di sini. Pesawat lewat, belum ada turun apa-apa di sini, Pak. Kami ada itu sakit, ada yang sakit, ada anak-anak. Ini mulai batuk-batuk kami, Pak. Banjir dan longsor membuat warga kehilangan akses ke dunia luar karena terisolasi. Di tengah keterpurukan itu, warga pun juga tidak bisa mengabarkan kondisi mereka ke dunia luar karena akses listrik dan sinyal telepon yang hilang. Ketika relawan berhasil menembus Aceh Tamiang dan membawa bantuan sinyal internet dan pengisi daya ponsel, warga tak kuasa menahan haru. Tina, salah satu warga Aceh Tamiang, akhirnya bisa mengabarkan situasi yang dihadapinya sepekan terakhir kepada keluarganya. Ini sebentar aja Kak dikasih wifi. Dikasih wifi aja sini orang Kompas rame kali di Gak ada wifi, gak ada baterai. Kami ke seberang jalan kaki Kak. Si Lima lagi ngecas HP. Tengoklah di Kak rumah orangnya. Rumah kita kena Kak, sampai 2 tingkat. Sampai tingkat kedua kena Kak. Rumah semuanya hancur Kak. Akses jalan yang putus membuat bantuan ke daerah terisolasi seperti Aceh Tamiang disalurkan melalui udara. Warga pun antusias karena bantuan bahan pokok termasuk medis bisa mereka gunakan di pengungsian. Namun, tak semua warga terdampak bencana mendapatkan bantuan.
hingga akhirnya mereka tak punya pilihan selain berjalan kaki mencari bantuan. Tanpa alas kaki, ratusan warga di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah menempuh perjalanan berat selama berjam-jam dari Tapanuli Tengah ke Tapanuli Utara. Daerah mereka yang masih terisolasi dan minim bantuan membuat mereka mau tak mau menjemput bantuan. Licinnya lumpur dan kerasnya batu-batuan di tanah sudah tak terasa lagi bagi mereka di setiap langkah dan lelah. Doa dan harapan untuk bisa membawa pulang apapun demi keluarga bisa bertahan hidup. Dijemput. Oh, selalu menjemput. Kalau nyampe ke desa kita belum ada. Belum. Yang dari helikopter. Oh, dari helikopter pernah. Pernah. Cuman seperni, terus baju. Warga lainnya mengaku mencari bahan pokok dengan terpaksa berjalan kaki sejauh sekitar 9 km. Mereka punya keluarga seperti anak yang butuh makanan meski belum semua terpenuhi. Ke desa mana? Dari desa mana? Iya, dari gunung sana. Apa nama desa ini? Naga Timbul. Dapat apa ibu tadi? Iya, beras sampai kutinggalkan anak bayiku kembar. Aku sekarang butuh kali susu. Warga di Aceh Tengah juga mengalami hal serupa. Mereka terpaksa berjalan kaki karena kehabisan bahan pokok seperti beras. Berjalan kaki karena akses yang terputus seperti ini adalah satu-satunya pilihan bagi warga untuk bertahan hidup, meski tanpa kepastian akan mendapat bahan pokok yang dicari. Jalan bang, Udah berapa kilometer jalan kaki? Sekitar 3-4 nih bang, 4 atau 3. Ini kemari cari apa bang? Cari beras bang, Beras. udah 2 hari nggak ada beras bang. Minta-minta bang kan sama tetangga kan. Ini rencana di mana ada beras bang? Tujuannya? Dari rumah rencana kan ke kampung sini, nggak ada di sini katanya di Koyon ada bang kan. Cek ke Koyon dulu. Koyon nih? Nggak ada di Koyon, ke Payakola lagi bang. Banjir dan longsor menerjang 3 provinsi di tanah Sumatera. Hal yang menjadi sorotan adalah banyaknya kayu gelondongan yang terseret banjir. Jika dilihat dari bentuknya yang rapi, kayu-kayu ini adalah kayu hasil penebangan pohon, bukan terseret alami oleh banjir. Kayu gelondongan yang ikut terseret banjir di Sumatera menjadi bukti ada deforestasi di hulu yang berperan dalam bencana ekologis. Merespons itu, Menteri Kehutanan mengeklaim akan menindak perusahaan yang melanggar aturan. Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak. Bencana banjir yang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyisakan duka dan luka bagi warga. Namun fenomena kayu gelondongan yang terseret banjir dan berhamparan usai banjir surut menuai sorotan. Usai banjir surut, lautan kayu kini jadi pemandangan miris. Pantauan udara drone Kompas TV menunjukkan tumpukan kayu gelondongan di wilayah Gampong Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, menutupi salah satu dusun. Di antara kayu-kayu ini, tim Kompas TV menemukan adanya kayu dengan potongan rapi dan tanda khusus pada kayu di lokasi bendungan irigasi, menyerupai huruf M atau W dengan panjang mencapai 5 hingga 6 meter. Pertama kayunya datang kemarin jam 3:30 pagi. Dan waktu itu yang hanyut pertama ya kayu gelondongan bekas potongan. Nah, sebab di atas sana banyak yang membuka kebun seperti PT-PT, malah ribuan hektar.
Gelondongan kayu yang tidak terhitung jumlahnya juga menutup aliran sungai Garoga yang melintasi desa Anggoli dan Batang Toru di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Alat berat diturunkan untuk membersihkan tumpukan kayu dengan target sepekan. Kami mencoba membersihkan kayu-kayu yang ada di bantaran ini karena ini merupakan jalur utama air yang terlewat yang saat ini tertutup. Inilah yang menimbulkan banjir bandang yang sangat besar yang menimpa warga sekitar. Kayu-kayu yang bisa kita manfaatkan, kita akan gunakan, kita akan potong untuk kita gunakan sebagai hunian sementara. Kementerian Lingkungan Hidup pun tidak tinggal diam. Terkait tumpukan kayu-kayu gelondongan, Kementerian Lingkungan Hidup mengeklaim telah mencabut izin operasional 4 perusahaan yang berada di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Di sini kita belum lihat perusahaan. Kalau yang di Batang Toru ada 4 perusahaan yang kita hentikan kegiatan, tetapi tidak berhubungan dengan Das Garoga karena alirannya beda. Kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu. Sehingga kita perlu sesuaikan kembali kaidah ini. Namun sekali lagi terkait dengan percaya ini ya memang harus ada yang tanggung jawab. Terkait siapa yang harus bertanggung jawab, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut sebelumnya telah mencabut 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH bulan Februari lalu. Raja Juli mengeklaim dengan insiden ini, izin pemanfaatan hutan akan kembali dicabut setelah mendapat izin dari Presiden. Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak. Nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu. Bahwa kami akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Namun, pencabutan izin hanya bersifat administrasi. Diperlukan tindakan hukum yang tegas terkait para pelaku deforestasi, terlebih jika dilakukan secara ilegal. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, Sumatera Utara, Sumatera Barat termasuk Aceh memang mengalami deforestasi dalam 5 tahun terakhir. Deforestasi tertinggi terjadi di Aceh dengan luasan yang mencapai 11.000 hektar lebih pada 2024. Kapolri Jenderal Listio memastikan akan menyelidiki dugaan pelanggaran terkait temuan kayu gelondongan yang terbawa saat banjir dan longsor di Sumatera. Polri akan membentuk tim gabungan bersama Kementerian Kehutanan untuk mengusut temuan itu. Ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari Kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Evan Sembiring menyebut bencana banjir di Sumatera tidak bisa lepas dari deforestasi di wilayah itu. Terlebih, ruang lindung atau penyangga lingkungan yang rusak memperburuk bencana ini. Dampak yang meluas, dampak yang menguat dari kejadian yang ada ini tidak terlepas dari kerusakan lingkungan. Jadi batasan planetnya atau daya dukung, daya tampung lingkungannya itu rusak karena aktivitas legal maupun perizinan yang dibuat oleh negara ya, diterbitkan untuk beberapa perizinan seperti tambang, hutanan, perkebunan kelapa sawit. Padahal di berbagai daerah termasuk di Sumatera Utara, ada masyarakat adat yang setia menjaga hutan dan bumi serta warisan leluhur. Namun konflik menyandera masyarakat adat hingga melahirkan nestapa. Lahan pertanian
semakin sempit, air bersih pun susah. Mau melakukan ritual pun susah karena kami punya ritual harus air yang bersih. Tolong diperhatikan ya, TPL. Orang ini melukai masyarakat. Melukai masyarakat ini tulang ini. Tulang ini udah terluka ya. Gara kalian, ulah kalian ya. Memang ya kalian semuanya. Ini lagu Otano Batak, melukiskan seseorang yang amat cinta sekaligus rindu tanah kelahirannya. Saina masih Kisah lagu itu betul-betul dialami masyarakat adat Lamtoras Sihaporas di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Tanah ulayat mereka berubah drastis dibanding 5 dekade silam. Lahan pertanian semakin sempit, air bersih pun susah. Mau melakukan ritual pun susah karena kami punya ritual harus air yang bersih. Dan itu keluar dari batu. Dulu ada, sekarang mana ada. Itu dampak yang paling fatal. Ruang hidup, air bersih tidak, sudah susah didapat. Akar problem yang membelit masyarakat adat Sihaporas adalah tumpang tindih tanah ulayat dengan lahan konsesi perusahaan yang memiliki perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang berlarut-larut. Mangi tua cerita, ia generasi ke-8 yang mendiami tanah ulayat desa Sihaporas. Leluhurnya pertama kali bermukim di pinggiran Danau Toba itu sekitar tahun 1800. Masyarakat adat Sihaporas menanam padi, jagung, dan cabai. Ikan juga mudah ditangkap. Hidup mereka bergantung pada alam. Namun semua berubah sejak perusahaan yang memiliki perizinan berusaha pemanfaatan hutan mengantongi hak pengusahaan hutan pada 1983. Sebagian area konsesi seluas 1.500 hektar mencaplok tanah ulayat Sihaporas. Hutan dan ladang dibabat, ditanami pohon eukaliptus. Sekarang kami susah mendapat ikan. Padahal ikan itu yang namanya ikan batak ya. Ini sangat penting waktu kami melakukan 7 ritual. Kan TPL menanam masih kecil kayunya ini, eukaliptus ditabur dengan konfidor. Konfidor ini racun loh. Kan datang hujan meleleh dibawa ke sungai. Nah, sungai di sini kan tambah ikan. Ikan pun sudah punah sekarang. Bagi masyarakat adat, tanah ulayat adalah segalanya. 25 tahun lebih, masyarakat adat Sihaporas berjuang raih legalitas. Mereka ingin perusahaan yang memiliki perizinan berusaha pemanfaatan hutan hengkang dari tanah ulayat. Imbasnya sejak 2003, konflik acap kali meletus. Konflik teranyar pecah Juli 2022. 4 orang warga adat Sihaporas diciduk polisi di lahan ulayat. Pas di posko ini, jam 3 pagi. Itu paling sadis. Ditangkap jam 3 pagi pada tidur, diborgol. Di sini? Di sini. Alasan polisi, itu tadi, kami mengerjai lahan. Jadi, kami dituduhlah yang aneh-aneh. Dituduhlah merusaklah, mengapainlah. Sorbatua Sialagan. Ia ketua masyarakat adat Ompu Umbak Sialagan, Simalungun, Sumatera Utara. Mohon bebaskan bapak saya. Bapak saya bukan penculik.
Bapak 65 tahun ini pernah mendekam di penjara. Ia dijerat kasus perusakan hutan, dituduh menebang pohon dan membakar lahan di area konsesi perusahaan yang memiliki perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Pengadilan Negeri Simalungun sebelumnya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda 1 miliar. Namun di tingkat banding 17 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi Medan membebaskannya dari segala tuntutan. Karena kami mempertahankan walaupun kami tidak mau dihukum, memang saya tidak salah. Masih ada di negara kita ini yang adil, masih ada yang adil. Jadi biarlah saya dari penjara. Masyarakat adat Ompu Umbak Sialagan eksis lebih dari 2 abad silam. Mereka mengeklaim sebagai pemilik lahan adat turun-temurun dari leluhur seluas 851 hektar di Dolok Permonangan. Di Tanah Batak, setidaknya ada 63 komunitas adat yang tanahnya diklaim lahan konsesi oleh 4 korporasi. Konsesi terbesar menurut data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN dimiliki PT TPL. Tak heran, konflik acap meledak antara masyarakat adat versus perusahaan. Tak hanya soal konflik dengan perusahaan, masyarakat adat juga kerap berhadapan dengan disinformasi yang menyudutkan mereka. Soal lahan ini memang yang seksi dan menjadi rebutan, dan biasanya itu antara corporate dengan masyarakat yang mempersengkatakan, dan itu memang sangat potensial benar untuk dibuat informasi yang mengarah ke disinformasi. Kalau ada orang yang berniat tidak baik untuk menggoreng ini, karena ada sekelompok orang, individu mungkin yang mendapat keuntungan. Kisah Mangitua Amarita dan Sorbatua Sialagan menjadi potret suram tantangan masyarakat adat menjaga hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Pada akhirnya, mencabut izin hanyalah menutup lembaran birokrasi, bukan menutup lubang duka yang menganga di Sumatera. Kertas perizinan bisa dirobek, stempel bisa dibatalkan, tetapi nyawa yang hilang ditelan lumpur tak akan pernah bisa kembali. Langkah ini mungkin awal dari ketegasan, tetapi bagi para korban, keadilan baru benar-benar tegak ketika hutan kembali hijau dan para perusaknya tak hanya kehilangan lahan, tetapi juga merasakan dinginnya jeruji hukuman.